Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang kau berikan Tuhan, atas kesehatan Tuhan yang kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu ada untuk kami Bapa. Di masa kondisi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan-Mu selalu ada untuk kami, penyembuhan selalu ada untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana di dalam kondisi seperti ini Tuhan, yang sedang gentar seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami, dan Engkau juga yang selalu memberkati kami dalam segala apapun yang kami lakukan Tuhan di luar Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dari dalam nama Yesus kami mengucap syukur.
kebesaran-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mempedulikan kami ya Tuhan. Dalam keadaan apapun, kasih setia-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau oleh Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, dan tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya saat ini? Saya harap bahwa saudara berada dalam keadaan yang baik di dalam tubuh dan jiwa serta roh saudara. Puji Tuhan, dalam masa-masa yang mungkin buat kita dalam masa-masa yang sulit karena harus stay at home, kiranya Roh Kudus menolong kita. Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan ada cerita bergambar yang lucu yang biasa disingkat nama meme ya, tentang himbauan untuk di rumah saja atau work from home. Ada yang menggambarkan seorang yang sedang tidur di atas meja makan ya, karena dia rupanya diminta oleh bosnya untuk work from home 14 hari lamanya. Dan dia mengatakan, tulisan itu mengatakan bahwa lebih baik saya kerja terus daripada work from home 14 hari lamanya. Apa yang sedang dialami oleh orang ini? Mungkin ada sesuatu di rumahnya yang dia tidak sukai. Apakah ada hubungan yang tidak baik dengan anggota-anggota di dalam rumahnya, sehingga dia lebih memilih untuk tetap bekerja di tempat pekerjaannya daripada tinggal di rumah. Ada juga gambar yang lucu, yaitu tentang pilihan di rumah saja, di rumah sakit, atau di bingkai foto. Nah ini saudara bisa milih ya, mau tinggal di rumah saja, di rumah sakit, atau tinggal di dalam bingkai foto. Kalau di dalam bingkai foto pasti saudara bisa membayangkan ya, itu biasanya siapa yang dipajang di bingkai foto, bukan seperti yang saudara punya di rumah ya. Kalau kita print dari apa yang kita foto, kita pasti akan senang. Tetapi ini tinggal di dalam bingkai foto, berarti bahwa saudara sudah rest in peace ya. Jadi kita perlu memilih mana, apa mau tinggal di rumah sakit atau mau tinggal di bingkai foto tersebut. Pasti saja kita akan memilih tinggal di rumah saja. Nah di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam pilihan yang sulit, mungkin ada orang yang sudah merasa bosan di rumah, tidak tahu lagi mau melakukan apa di rumah, atau juga merasa putus asa dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Mungkin ada masalah-masalah dalam pekerjaan yang oleh karena harus work from home, mungkin itu agak sulit untuk dipecahkan. Nah dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini, saya mempunyai kabar yang baik dari firman Tuhan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini, yaitu bahwa saudara mempunyai seorang sahabat dan penolong yang akan membimbing saudara setiap hari di dalam kehidupan saudara, yaitu Roh Kudus. Kita akan belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada saudara tentang siapakah Roh Kudus itu. Ya, siapakah Roh Kudus? Saya membawa tisu di sini dan saya selalu lihat iklan. Banyak orang menjual masker, lalu meniup dari masker itu apakah angin itu bisa meniupkan tisu ini. Nah, saya mau memberikan ilustrasi tentang Roh Kudus dengan meniup tisu ini. Ya. Bergerak, harusnya bergerak, kurang kuat. Ya. Saudara melihat tisu ini bergerak, iya kan? Saudara melihat tisu ini bergerak, tetapi apakah saudara bisa melihat angin yang saya tiupkan? Tidak. Saudara tidak bisa melihat angin tersebut. Tetapi saudara juga bisa mendengar tadi hembusan angin yang saya tiupkan. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8, Yesus mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Roh Kudus adalah roh, sehingga saudara tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani ini. Tetapi apakah Roh Kudus itu hanya sebuah pengaruh di dalam kehidupan kita? Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Sama seperti Allah, dia adalah bagian dari Allah Tritunggal. Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak. Di dalam kekuasaan, memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia adalah seorang pribadi. Dia memiliki pikiran, perasaan dan kehendak. Itulah Roh Kudus, penolong yang diberikan, dijanjikan oleh Bapa kepada kita sekalian. Nah, Roh Kudus adalah sahabat yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yesus pada waktu dia hidup 2000 tahun yang lalu di dalam tubuh jasmaninya, dia sangat terbatas dalam keberadaannya. Pada waktu dia menyertai murid-muridnya di suatu tempat, misalnya dia berada dengan Yohanes, Petrus, dan Yakobus, maka murid-murid yang lain yang berada di tempat yang lain, Yesus tidak bisa menyertai mereka. Yesus tidak bisa bersama-sama dengan mereka dan menolong mereka. Tetapi pada saat ini Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan dia mengatakan lebih baik bagi kita jikalau dia pergi ke surga, karena dia akan mengutus penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak terbatas dengan tubuh jasmani. Dia bisa berada di mana saja, dan dia bisa menolong setiap murid-murid Yesus, para pengikut Yesus termasuk saya dan saudara, dimanapun kita berada. Yesus menjanjikan seorang penolong dan sahabat yang istimewa bagi kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-26, saya akan membacakannya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26, Roh Kudus dikatakan sebagai penolong, sebagai roh kebenaran dan roh penghibur bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Dan Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus itu, yaitu penolong, akan menyertai kita selama-lamanya. Dia berada bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita, dan Dia berada di dalam kita. Allah menjadi dekat dengan kita, tidak lagi menjadi Allah yang jauh. Sungguh luar biasa. Yesus tahu bahwa murid-muridnya membutuhkan Roh Kudus. Yesus tahu bahwa saya dan saudara membutuhkan Roh Kudus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Apakah saudara kadang-kadang merasa tidak ada orang yang bisa mengerti saudara? Apakah saudara merasa bahwa masalah saudara begitu besar dan tidak ada orang yang dapat menolong saudara? Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengerti. Yesus tahu apa yang perlu bagi kita. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk menolong kita, menyertai kita, menghibur kita dimanapun kita berada. Meskipun Allah kita adalah Allah yang besar, Dia adalah mighty Savior, Juru Selamat yang perkasa, tetapi Dia menjadi Allah yang dekat dengan kita oleh karena Roh Kudusnya yang diberikan untuk menyertai kita.
Bagaimanakah kita dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kita sudah mengenal tentang siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menyertai kita. Dia adalah penolong kita, Dia adalah penghibur kita, Dia adalah pemimpin di dalam kebenaran, di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Galatia 6 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh? Kita harus hidup oleh Roh. Bagaimana kita bisa hidup oleh Roh? Roh itu menghidupkan roh kita. Kenapa roh kita perlu dihidupkan? Karena pada waktu manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan bahwa kamu akan mati. Tetapi Adam tidak mati. Secara jasmani Adam tidak mati. Tetapi apa yang mati? Rohaninya. Hubungannya dengan Allah terputus. Rohnya mati. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki tabiat dosa yang membuat dia jauh dari Allah. Kehidupan rohaninya menjadi mati. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, di mana Allah mengampuni segala dosa kita. Darah Yesus membasuh, menyucikan kita dan membenarkan kita, dan kita dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Roh Kudus menghidupkan roh kita. Kita dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Luar biasa. Kita dapat menyebut Allah, Mighty Savior, adalah ya Aba dan Bapa kita. Dia begitu dekat dengan kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mengatakan, di dalam Dia juga, di dalam Yesus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus memeteraikan kehidupan kita ketika kita menjadi percaya kepada Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan meterai itu? Meterai adalah sebuah tanda bahwa kita ini adalah milik Allah. Sama seperti meterai pada zaman sekarang, ada meterai segel yang dicapkan bahwa surat ini berharga, surat ini berkuasa. Demikian juga dengan kehidupan kita pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus Allah yang diberikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah. Jadi untuk dapat dipimpin oleh Roh Kudus, maka roh kita dulu yang perlu dihidupkan oleh Roh Kudus. Kemudian baru kita bisa menerima karunia Roh Kudus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya hidup kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Hal yang kedua yaitu kita harus mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk Dia memimpin hidup kita. Kita bisa saja hidup oleh Roh Kudus. Kita sudah bertobat dan menerima Yesus, tetapi belum tentu hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah benar demikian? Apakah saudara pernah mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang hidupnya adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa? Mereka pernah dihidupkan rohnya oleh Roh Kudus, tetapi mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak kebal terhadap dosa. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mau memberikan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita dengan rela hati mau memberikan hidup kita dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, siapa yang harus memberi diri? Kita yang harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus.
kita untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau kau mau hidup menurut keinginan kita sendiri. Itu adalah pilihan kita, dan Allah ingin dengan rela hati kita memberikan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Dia tahu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara. Saudara tidak akan kekurangan hal yang baik, atau saudara berpikir bahwa saudara akan hidup di dalam kekangan, saudara akan hidup dengan peraturan-peraturan yang begitu membosankan jika saudara memberikan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak, saudara. Yesus berkata bahwa iblis itu, dia adalah penipu dan pembohong. Dia datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus, Dia datang untuk memberikan kehidupan, dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Jika saudara ingin mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu, saudara perlu memberi diri saudara untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang mau membaca, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Orang yang mau membaca, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Apakah kebenaran yang dimaksudkan di sini? Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini? Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Mungkin bagi kita, pada waktu kita baru bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu kita mulai membaca Alkitab, itu merupakan sesuatu yang mungkin baru buat kita. Kita agak sulit memahaminya. Tetapi saudara, jangan berkecil hati, karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Murid-murid Yesus bukan semua orang yang terpelajar, tetapi mereka ada yang berasal dari latar belakang pekerjaan sebagai nelayan. Tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, Petrus yang adalah seorang nelayan, dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dia dapat diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat untuk kita sampai saat ini. Roh Kudus dapat menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan pada masa ini ada banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan, teknologi yang bisa kita gunakan untuk menolong kita memahami firman Tuhan. Saudara dapat melihat di YouTube, di IG, dan Instagram daripada gereja. Ada penjelasan di dalam gereja pun, ada pemberitaan tentang firman Tuhan. Saudara dapat membaca buku-buku rohani, atau saudara menggunakan aplikasi yang dapat menolong saudara untuk mengerti firman Tuhan. Tetapi apakah Roh Kudus sudah tidak kita butuhkan jika kita memiliki semuanya itu? Tidak, saudara. Kita tetap membutuhkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat kata-kata firman itu yang mati, kata-kata yang mati itu hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kata-kata firman Tuhan itu tertulis di dalam loh hati kita. Pernahkah saudara-saudara mengalami ketika apa yang saudara baca tentang firman Tuhan, apa yang saudara dengar tentang firman Tuhan, atau apa yang saudara hafalkan, itu tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus ketika saudara mengalami masalah, ketika saudara merasa putus asa, saudara diberikan penghiburan oleh Roh Kudus, atau lagu-lagu rohani yang diciptakan berdasarkan firman Tuhan, itu pun diingatkan oleh Roh Kudus, dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu memberikan waktu untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Janganlah kita membiarkan waktu kita, kesempatan kita berlalu begitu saja dan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang mungkin hanya memuaskan keinginan mata kita saja. Tapi marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus akan memakainya untuk menuntun kehidupan kita. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus juga adalah orang yang mau menyalibkan keinginan daging, tabiat dosa, dan hidup menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Orang yang mau menyalibkan keinginan dagingnya dan hidup menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal kelima ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apakah keinginan daging yang dimaksudkan di sini? Keinginan daging yang dimaksudkan di dalam Galatia 5 ayat 16 adalah tabiat dosa manusia. Keinginan daging yang dimaksudkan bukanlah keinginan, adalah kebutuhan tubuh kita akan makanan, akan minuman, ya, akan pakaian atau sandang pangan papan, tidak, saudara. Tetapi keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah tabiat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan jika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan tabiat dosa kita. Apakah keinginan-keinginan daging itu? Di dalam ayat ke-19 sampai 21 mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita juga telah mati atas segala keinginan-keinginan daging itu. Pada waktu kita hidup oleh Roh, Roh Kudus memberikan kita keinginan, kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai seorang anak tentunya kita ingin rindu menyenangkan hati orang tua kita, bukan? Demikian juga dengan kita pada waktu kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus menolong kita untuk tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging itu. Keinginan-keinginan daging tabiat dosa kita, hidup lama kita. Ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang baru. Roh Kudus merupakan modal bagi kita, kekuatan bagi kita untuk kita bisa mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan oleh karena kekuatan kita, tetapi Roh Kuduslah yang hidup di dalam kita dan memampukan kita. Dan kita, orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah Roh, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Mungkin dulu kita bukanlah orang yang sabar, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita menjadi orang yang bisa sabar. Mungkin kita dulu bukan orang yang pemurah, bukan orang yang murah hati, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita bisa menjadi orang yang murah hati. Mungkin kita dulu adalah orang yang tidak setia, tetapi oleh karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang mengubahkan hidup kita, kita dapat menjadi orang yang setia. Apakah itu mungkin? Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan, karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang kuasanya tidak terbatas untuk mengubahkan kehidupan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hal-hal yang baik yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau kita memilih untuk tetap hidup di dalam kehidupan kedagingan, tabiat dosa, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang menaruh kakinya di atas dua perahu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Dia pasti akan jatuh. Oleh karena
itu dalam setiap hari kehidupan kita, kita harus memilih apakah kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menyalibkan segala tabiat dosa, kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Allah, dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, menghasilkan buah-buah kehidupan yang bisa dicicipi oleh orang. Saya membawa buah ini bisa dilihat, buah ini bisa dirasakan. Demikian juga dengan buah Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Kasih, damai sejahtera, sukacita itu akan meluap di dalam kehidupan saudara, dapat dirasakan oleh anggota keluarga saudara, dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar saudara, dapat dirasakan oleh rekan-rekan kerja saudara. Apapun tantangan yang saudara hadapi, Roh Kudus adalah penolong, sahabat, penghibur yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita mau menerima pimpinannya. Marilah kita mau diubahkan kehidupannya. Kehidupan yang penuh arti sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kita, dan Ia ingin agar kita menjalaninya bersama-sama dengan Roh Kudus. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian, karena Dia tahu kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup sesuai dengan tujuan yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Dan kita akan menyanyikan lagu Datang Roh Kudus, Kau Kurindu. Biarlah ini merupakan suatu pujian yang merupakan doa kita kepada Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, Engkau kubutuhkan di dalam hidup ini. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Aku pasti bisa jatuh, tetapi dengan pertolongan-Mu Tuhan, aku akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Amin. Menjadikan Allah nyata di dalam kehidupan saudara. Kekristenan bukanlah suatu agama yang membosankan jika saudara
pikiran kami. Kami merasa bahwa kami bisa mengetahui segala sesuatu, memperkirakan segala sesuatu. Tetapi sesungguhnya ada waktu-waktu di mana kami merasa bahwa sebenarnya perjalanan kami seolah-olah, kata firman-Mu, adalah perjalanan yang buntu, perjalanan yang mungkin membosankan, perjalanan yang mungkin tidak menarik. Kenapa? Kami diingatkan sekali lagi, karena kami perlu Roh Kudus, ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk hidup kami menjadi menyala-nyala di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami perlu Roh Kudus untuk kami mengalami kuasa-Mu yang mengubahkan, ya Tuhan. Kiranya sekali lagi, ya Tuhan, Roh Kudus melawat setiap kami masing-masing, ya Tuhan. Kalau kami hari-hari ini, ya Tuhan, kami merasa bahwa ada hal yang kami sedang gumuli, mari Roh Kudus bekerja untuk memberikan kami gairah baru, semangat baru, pengharapan baru. Kami juga berdoa, ya Tuhan, kami berdoa kalau mungkin kami merasa bosan, Tuhan, di dalam firman Tuhan ada orang-orang percaya yang mereka berada di tempat-tempat yang sulit, ya Tuhan. Paulus berada di penjara, pasti merasa bosan. Petrus berada di penjara, pasti ada ketakutan, ya Tuhan. Tetapi justru kami melihat Petrus menyanyi, Paulus menghiburkan orang lain. Itu terjadi oleh karena Roh Kudus, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Roh yang sama akan bekerja di dalam setiap jemaat-Mu, di dalam setiap umat-Mu, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, basahi tanah hati yang kering dan menjadi kembali subur, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berterima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah join bersama-sama dengan ibadah kami SAF House of Restoration Surabaya. Kami mengucap syukur bahwa saudara-saudara dan saya bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya saudara semakin kuat, semakin sehat, semakin berpengharapan bahwa badai ini akan segera berlalu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan beberapa pengumuman, saudara-saudara. Saya ingin sampaikan bahwa hari Selasa jam 7.30 malam kita selalu ada doa bersama-sama. Saya mengajak saudara-saudara untuk terlibat di dalam doa, saudara-saudara. Di dalam doa kita belajar untuk mengarahkan diri, pandangan mata hati kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kita terdorong untuk bertindak, tetapi lupa bahwa ketika kita tidak mengarahkan diri kepada Tuhan, iman kita semakin kecil, semakin kering, dan kita berpikir semakin kita berusaha, ternyata kita merasa bahwa kita menghantam angin. Jadi saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Selasa yang lalu kita berdoa untuk negara Ekuador, ya saudara-saudara, yang dalam keadaan sulit. Sekalipun kita juga mengalami hal yang sama, tapi ada negara yang lebih sulit. Selasa depan kita juga akan memilih satu negara untuk kita doakan bersama-sama. Kita melihat spesifikasi atau informasi tentang negara tersebut, dan kita mau berdoa buat negara itu. Dan juga pada hari Kamis saya mengajak saudara-saudara untuk juga berkomunitas bersama-sama di dalam KTB yang ada secara online sekali lagi. Dan KTB yang ada akan menyampaikan pengumuman ID room meetingnya, saudara-saudara. Dan kiranya saudara-saudara bisa join, please silakan join bersama-sama dengan kami. Hari Kamis biasanya jam 7.30 juga
ada di KTB Barat 1, Barat 2, Barat 3, dan KTB Timur. Demikian juga saudara, kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada saudara, walaupun kita tidak beribadah secara korporat bersama-sama di dalam satu ruangan, tetapi saudara tetap setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan memberkati saudara, hati saudara-saudara yang tergerak, yang digerakkan untuk setia memberi. Tuhan memberkati saudara, dan apabila saudara ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, saudara juga bisa memberikan atau mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Ya, nomor rekening di bawah ini saudara. Dan juga saya sampaikan juga bahwa SAF berencana untuk mengadakan satu gerakan misi di mana kita ingin membantu. Beberapa waktu ini kita coba fokus paling tidak untuk rumah sakit maupun puskesmas atau tenaga medis yang membutuhkan bantuan. Jadi kita akan mengadakan gerakan misi. Demikian juga saudara, kalau ingin mendukung gerakan misi ini, saudara bisa terlibat, saudara bisa mengirimkan atau mentransfer di nomor rekening yang tadi saya tunjukkan yang sama. Tetapi saudara, apabila saudara ingin memberi untuk misi, saudara tuliskan di angka itu, angkanya terakhir, digit terakhir itu angka 1. Misalnya saudara ingin mentransfer 1 juta, maka saudara 1000001. Nah, ujungnya saudara taruh angka 1 untuk membedakan dengan transfer persembahan atau persepuluhan. Itu saja saudara, stay safe, stay healthy saudara, dan kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dan sekali lagi kita akan bersama-sama nanti beribadah minggu depan, dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Tuhan mengasihi setiap saudara, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memberikan pengharapan yang selalu baru, sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan sebagaimana firman Tuhan pagi ini, kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memimpin setiap kita di dalam perjalanan yang kita hadapi di dalam hari-hari yang ke depan. Mari kita akan bersama-sama berdoa saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini kami sekali lagi boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena tetap kasih setiamu baru. Dan kami mau Tuhan melihat dan merasakan, mengalami bahwa Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Ya Roh Kudus, mari Roh Kudus Engkau memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk minggu ini apabila ada di antara saudara kami yang berulang tahun, mari ya Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka saudara kami yang berulang tahun, mungkin tidak mendapatkan surprise atau kunjungan sebagaimana biasanya, tetapi kasih kami tetap kami extend melalui doa-doa kami, tetap kami ulurkan melalui doa-doa kami. Mari Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau menolong saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Engkau menolong dan menyembuhkan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka melawan sakit penyakit. Kami juga berdoa buat para tenaga medis, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran Tuhan, kasih yang melampaui beyond their limit, melampaui keterbatasan mereka. Kami juga berdoa untuk semua pihak ya Tuhan yang sedang membantu agar kami bisa mengatasi pandemik
COVID-19 ini. Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami. Engkau juga menolong orang-orang yang hari ini tidak bisa bekerja. Mungkin mereka di PHK. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau menolong apabila di sana ada anak-anak Tuhan. Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami untuk kami mengulurkan tangan buat mereka. Dan kalau ada juga di antara kami yang sedang bergumul untuk makan, Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan sekali lagi kami datang kepadamu di dalam doa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau damai sejahtera dan memberikan engkau kekuatan yang baru. Kasih setia yang tidak pernah habis-habis akan menguatkan engkau, memberikan hikmat kepadamu apabila engkau kekurangan hikmat, memberikan ketetapan hati kepadamu apabila engkau mengalami keraguan, dan memberikan engkau penghiburan apabila engkau mengalami kesedihan, dan dimampukan engkau untuk tidak menyerah, tidak mudah berhenti, tetapi belajar apabila engkau harus berhenti, belajar menanti-nantikan Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah tanganmu yang kau ulurkan untuk membantu orang-orang lain, diberkatilah orang yang memberi, berbahagialah orang yang memberi, sebab takaran yang kau pakai akan ditakarkan untukmu. Dan demikian juga diberkati engkau yang memberikan persepuluhan dan persembahan. Tuhan yang melihat apa yang kau kerjakan, dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya tuntunan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap kita, tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.